Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran tajwid, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babul waqfi, bab waqaf. Waqaf artinya yaitu berhenti atau menahan secara bahasa. Secara istilah, berhentinya seorang qari ketika membaca Al-Quran, bukan ingin berhenti secara total, namun untuk bernafas dan akan melanjutkan kembali bacaannya. Itu waqaf. Kemudian waqaf itu terjadi karena ada beberapa sebab yang kita simpulkan di sini. Sebab pertama yaitu dia berhenti karena di akhir ayat. Sebagaimana di dalam sunnah Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah ketika sholat, beliau berhenti pada satu ayat, tidak menyambungnya. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti, Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti, dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian sebab kedua yaitu terjadi waqaf karena terdapat tanda waqaf yang dibolehkan untuk berhenti. Di situ di dalam mushaf atau Al-Quran kita ketika membaca ada tanda-tanda waqaf, dan kita akan bahas nanti berikutnya. Kemudian sebab berhenti dia karena kehabisan nafas atau ketika dia bersin. Demikian ini keadaan darurat yang tidak bisa untuk dilanjutkan bacaannya. Mau tidak mau harus berhenti. Maka ini uzur yang dibolehkan ketika dia waqaf pada kata yang mungkin tidak tepat untuk berhenti. Oleh karena itu dia harus mengulangi kembali bacaannya agar makna ayat tidak berubah kepada makna yang tidak diinginkan. Kemudian sebab berikutnya yaitu kesalahan dalam membaca. Kesalahan dalam membaca ini kita beri contoh ketika seorang imam sholat membaca surat, dia mungkin lupa atau keliru, maka dia berhenti dan mengulangi kembali ayat yang terlupakan atau yang keliru. Nah, barakallahu fikum. Kemudian waqaf ada yang hasan, yang baik, ada yang tam, sempurna, dan cukup. Yaitu ketika dia berhenti pada kata yang tepat jika tidak ada tanda waqaf, sehingga tidak merubah makna ayat menjadi yang tidak diinginkan maknanya. Ketika dia ingin berhenti karena kehabisan nafas atau apa, dia cari kata atau kalimat yang itu tidak merubah makna dari ayat. Nah, sehingga jika dia faham terutama bahasa Arab maknanya, dia akan bisa waqaf pada kata yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya waqaf yang jelek, waqaf yang buruk atau qabih.
ketika dia berhenti pada kata yang tidak tepat sehingga dapat merubah makna ayat. Ini berbahaya. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk bisa memahami apa yang dia baca. Oleh karena itu dianjurkan untuk belajar bahasa Arab agar mengetahui makna dalam Al-Quran, sehingga dia tidak berhenti atau wakaf pada kata yang tidak tepat yang dapat merubah makna ayat tersebut. Contohnya kita beri contoh ayat ketika dia wakaf pada tempat yang tidak seharusnya dia wakaf. Contohnya wakaf yang buruk, yang jelek. Yang pertama ini, Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidaklah malu. Harusnya dia lanjutkan, tidak berhenti di sini. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kemudian contoh yang lainnya, Innallaha la yahdi. Berhenti. Ini juga berhenti yang jelek. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah. Artinya dia lanjutkan ayatnya, tidak berhenti di situ. Contoh yang lainnya, fabuhitalladzi kafara wallah. Maka bingunglah orang kafir dan Allah. Nah, bagaimana Allah bingung? Ini juga sangat tidak baik berhentinya. Harusnya dia lanjutkan, wabuhitalladzi kafara wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Innallaha fakir. Dia berhenti. Sesungguhnya Allah fakir, butuh. Bagaimana mungkin Allah butuh kepada makhluknya? Nam Allah itu maha, semuanya bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah. Ini berbahaya maknanya kalau dia berhenti. Kemudian contoh yang lainnya, wa ma min ilah, dan tidak ada ilah. Ini sangat berbahaya ya, tidak ada ilah. Wa ma arsalnaka, wa ma, dan tidak ada, dan tidaklah kami mengutusmu. Ini juga berbahaya maknanya. Oleh karena itu dianjurkan kita untuk belajar memahami tafsir juga, dan belajar untuk menghafal dari mufradat, dari kosakata bahasa Arab, agar bisa berhati-hati ketika membaca ini maknanya benar atau tidak ketika wakaf. Nam barakallahu fikum. Berikutnya kita masuk pada tanda-tanda wakaf. Sini yang inti dari pembahasan wakaf. Tanda-tanda wakaf, tanda-tanda berhenti. Dan yang pertama yaitu tanda lazim. Dia harus berhenti. Ini tandanya ditandai dengan huruf mim di atas. Nah, barakallahu fikum. Contohnya kita beri contoh pada surat Al-Qamar sini. Ini ada tanda mim di atas. Fatawalla anhum. Ya, berhenti. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ini tanda mim di atas. Dia wajib atau harus berhenti. Berikutnya tanda kedua, berhenti lebih utama. Terus boleh berhenti lebih utama. Ditandai dengan tanda qaf lam. Seperti ini, atau bisa dikatakan kili. Nah, dia lebih utama berhenti, kalaupun terus tidak mengapa.
Contohnya kita beri contoh pada surat Al-Baqarah. Ini tandanya di dalam Al-Quran, tanda qaf lam kecil di atas. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ya, berhenti di sini. Kemudian lanjut. Berikutnya tanda ketiga yaitu terus lebih utama. Berhenti juga boleh. Boleh berhenti terus, namun terus lebih utama, ditandai dengan tanda shad dan lam, si, li. Nah, kita beri contoh. Masih di surat Al-Baqarah, ayat berikutnya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Boleh dia terus lebih utama, kalau memang dia tidak mampu, dia berhenti. Kemudian melanjutkan ayat berikutnya. Berikutnya tanda yang keempat. Boleh berhenti atau boleh terus, jaiz, ditandai dengan huruf jim di atas. Contohnya masih di surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. Dia berhenti boleh, atau dilanjutkan juga boleh. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan dilanjutkan sisa ayatnya. Berikutnya tanda kelima. Hanya boleh berhenti pada salah satu tanda titik tiga. Mu'anaqah, tanda titik tiga. Boleh berhenti sebelum ini atau di tengah-tengah ini. Contohnya, kita masih contohnya di surat Al-Baqarah sini, tanda titik tiga. Kita boleh berhenti di sini atau berhenti di sini. Berhenti ila tahluka atau berhenti wa ahsinu. Dan tidak boleh berhenti dua-duanya. Dia baca ila tahluka, berhenti, wa ahsinu, berhenti. Nah, ini tidak boleh. Maka yang dibolehkan dia berhenti di salah satu. Boleh di sini atau di sini. Tidak boleh berhenti di keduanya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Contoh yang pertama, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu contoh yang berikutnya tanda waqaf yang keenam, yaitu berhenti sejenak tanpa nafas. Disebut juga sakta. Biasanya ditandai dengan huruf sin di atas atau tulisan seperti ini, sakta, kecil di atas. Contohnya di dalam surat Al-Mutaffifin, sini ada tanda sin di atas. Jadi di sini dia sakta, berhenti sejenak tanpa nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, kemudian ada lagi tanda wakaf yang lainnya terkait sakta. Ini ada pembahasan tersendiri. Nanti kita beri contoh-contoh bacaan sakta. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada catatan, mungkin di mushaf cetakan Indonesia itu ada tanda to, seperti zai, sod,
kof atau tanda wakof itu sama saja dengan tok ini sama dengan kof lam, za ini dengan shot lam, shot dengan shot lam, kof dan seperti jim, wakof ini juga jim boleh berhenti. Ada sebagian untuk ini sedikit yang membolehkan berhenti. Nah, itu pembahasan sedikit terkait wakof. 6. Semoga apa yang sedikit bisa menjadi ilmu tambahan. Barakallahu fikum. Ilauna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.